Halo teman-teman semuanya, terima kasih telah mengklik video ini. Perkenalkan saya Igusai Putri Setiawati dan di video kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait wawasan kependidikan kita di Indonesia. Teman-teman semua sadar nggak sih kita sedang berada di abad ke-21, yaitu periode tahun 2001 hingga 2100. Nah, kompetensi abad ke-21 itu adalah serangkaian kemampuan yang harus dimiliki seseorang agar sesuai dengan perkembangan zaman, agar relevan dengan perkembangan zaman. Nah, era sekarang itu adalah era globalisasi, teman-teman. Pada awalnya, kompetensi abad ke-21 ini hanya berfokus pada 3 kerangka besar, yaitu learning skills, literasi skills, dan life skills. Lalu berkembang menjadi 4C, yaitu critical thinking, creative, communication, and collaboration. Namun, beberapa tahun kemarin meningkat menjadi 6C, yaitu critical thinking, creative communication, collaboration, citizenship, and character. Nah, teman-teman semuanya, adapun contoh penerapannya dapat dilihat dari perkembangan kurikulum yang ada, dari kurikulum 2013 menjadi kurikulum Merdeka. Nah, pada kurikulum Merdeka ini terdapat peningkatan konsep belajar, yaitu ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Nah, dalam kurikulum terbaru ini diajarkan keterampilan untuk membekali siswa agar mereka mampu menyelesaikan masalah, berinovasi, bekerja sama, berkomunikasi secara efektif, kemudian memiliki integritas, serta memahami peran dan tanggung jawab sebagai warga negara di era globalisasi melalui P5 ini. Lalu bagaimana dengan peserta didik yang berkebutuhan khusus? Apakah mereka mampu mengikuti perkembangan ini? Tentu saja teman-teman, tidak ada halangan bagi siapapun untuk menerima pendidikan di Indonesia, karena ada yang namanya pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi itu adalah pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, perbedaan fisik, intelektual, sosial, budaya, maupun latar belakang yang berbeda juga dalam lingkungan sekolah yang sama. Nah, namun dengan kurikulum yang disesuaikan disertai pendampingan. Contoh nyatanya itu dapat dilihat dari keluarga saya sendiri, teman-teman. Kakak dan adik laki-laki saya adalah penyandang disabilitas, namun mereka bersekolah yang sama di tempat yang sama dengan saya. Bedanya mereka didampingi oleh ibu saya. Dan saya melihat mereka sangat pandai dalam dunia menggambar maupun berbahasa seperti itu. Namun ketika saya ajak untuk belajar matematika, menghitung, mereka sangat menghindari hal itu karena menurut mereka itu amat sangat sulit seperti itu. Sehingga dari hal ini kita akan memahami bahwa kecerdasan seseorang itu berbeda-beda. Menurut Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar oleh Zainal Abidin, ada beberapa jenis kecerdasan yang dimiliki manusia, yaitu yang pertama ada kecerdasan linguistik, yaitu kemampuan untuk menggunakan kata-kata secara efektif seperti menulis, membaca, maupun berbicara. Kemudian yang kedua itu adalah kecerdasan matematis atau logis, di mana ini adalah kemampuan untuk berpikir secara logis, memecahkan masalah seperti angka, pola yang sifatnya sistematis seperti itu. Kemudian yang ketiga ada kecerdasan spasial, ini kemampuan untuk memahami gambar, pola, bentuk, dan ruang. Dan sepertinya saudara-saudara saya ada di kecerdasan spasial ini, teman-teman, atau visual spasial ya. Kemudian yang keempat ada kecerdasan kinestetik, yaitu kemampuan menggunakan tubuh untuk berekspresi atau memecahkan masalah. Nah, ini ada di diri saya, karena saya sangat hobi menari, teman-teman semua. Dan mereka yang hobi olahraga, menjadi atlet, itu juga berada di kecerdasan kinestetik. Kemudian yang kelima ada kecerdasan musikal, yaitu kepekaan terhadap nada, ritme, dan melodi. Menjadi penyanyi maupun penulis lagu juga cerdas loh, teman-teman. Kemudian yang keenam ada kecerdasan interpersonal, yaitu kemampuan untuk memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Yang keenam ada yang ketujuh ada kecerdasan intrapersonal, yaitu kemampuan untuk memahami diri sendiri, emosi, dan memotivasi diri sendiri seperti itu. Kemudian yang kedelapan ada kecerdasan naturalis, yaitu kemampuan untuk mengenali dan memahami alam, tumbuhan, hewan juga. Dan yang terakhir itu adalah kecerdasan eksistensial, di mana kemampuan untuk merendungkan pertanyaan mendalam dalam diri, dalam kehidupan, seperti makna hidup. Bahkan mereka juga bisa memahami tentang kematian seperti itu. Itu mereka yang ingin, teman-teman. Itu mereka yang memiliki kecerdasan itu amat sangat tertarik dengan hal-hal seperti tadi. Nah, untuk mengembangkan kecerdasan tersebut, kita perlu mengembangkan konsep mengajar secara inovatif atau innovative teaching or learning. Berdasarkan beberapa sumber yang saya temukan, ada beberapa innovative teaching and learning.
meliputi flipped classroom, gamification, kemudian inquiry-led learning, kemudian ada peer teaching, and then project-based learning. Kemudian keenam ada collaborative learning, ketujuh ada learner autonomy, yang kedelapan ada blended learning, yang kesembilan ada stimulate debate and discussion, kemudian yang ke-10 ada crossover learning, ada learning through argumentation, ada learning by science, dan yang terakhir ada embodied learning. Nah, teman-teman semua, bagaimana setelah kita mengenali tentang abad ke-21 dan juga tentang pendidikan-pendidikan di abad ke-21? Sangat menarik, bukan? Nah, terima kasih untuk video kali ini. Terima kasih karena teman-teman semua sudah menonton video saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua untuk menambah wawasan kependidikan teman-teman semua di Indonesia, terutama di abad ke-21. Terima kasih dan sampai jumpa.